Pernahkah kamu bertahan dalam sebuah pernikahan? Bukan karena bahagia, tapi karena takut kehilangan semuanya? Namaku Rani. Usia 30 tahun. 10 tahun lalu aku menikah dengan laki-laki yang kukira adalah takdir terbaikku. Aku bertahan ketika kata-katanya mulai melukai. Aku bertahan ketika air mataku lebih sering jatuh daripada tawaku. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, ini hanya fase. Semua pernikahan pasti ada ujian. Tapi suatu hari aku sadar, yang selama ini kupertahankan, justru perlahan menghancurkanku. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih untuk melepaskan. Tapi sebelum aku bercerita lebih jauh, kalau kamu suka kisah nyata yang penuh pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Dan aku juga ingin bertanya pada kalian semua. Menurut kalian, dalam pernikahan, lebih baik bertahan demi keluarga, atau berani melepaskan demi kebahagiaan diri sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekarang, izinkan aku menceritakan semuanya dari awal. 10 tahun yang lalu, aku menikah dengan seorang pria bernama Ardi. Saat itu usiaku baru 20 tahun. Usia yang masih sangat muda untuk memahami kehidupan pernikahan yang sesungguhnya. Aku masih penuh mimpi, penuh harapan, dan percaya bahwa cinta adalah jawaban dari segalanya. Aku mengenal Ardi sejak masa kuliah. Kami tidak langsung dekat pada awalnya. Dia adalah tipe pria yang tidak terlalu banyak bicara, tetapi selalu terlihat tenang dan dewasa. Entah kenapa, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa nyaman setiap kali berada di dekatnya. Awalnya kami hanya sering bertemu di perpustakaan kampus. Kadang tanpa sengaja duduk di meja yang sama. Kadang bertukar senyum. Lalu mulai berbincang hal-hal ringan tentang tugas, dosen, atau rencana setelah lulus nanti. Dari perbincangan-perbincangan kecil itulah hubungan kami mulai tumbuh. Ardi adalah orang yang sangat sabar. Dia tidak pernah memaksakan perasaannya. Tapi aku bisa merasakan ketulusan dari setiap sikapnya. Dia selalu mendengarkan ceritaku dengan penuh perhatian, bahkan hal-hal kecil yang menurut orang lain tidak penting. Suatu hari, saat kami berjalan pulang dari kampus, Ardi tiba-tiba berhenti dan menatapku dengan serius. Aku tidak tahu bagaimana masa depan nanti, katanya pelan, tapi aku ingin kamu ada di dalamnya. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, kata-kata itu langsung membuat hatiku bergetar. Sejak saat itu, hubungan kami berubah. Kami mulai menjalani hari-hari bersama sebagai sepasang kekasih. Tidak ada hal mewah dalam hubungan kami. Kami hanya dua orang muda yang sama-sama berusaha mengejar masa depan. Kami sering makan di warung sederhana dekat kampus. Kadang hanya berbagi satu porsi makanan karena uang kami terbatas. Tapi justru di saat-saat sederhana itulah kami merasa bahagia. Ardi sering bercerita tentang impiannya. Dia ingin bekerja keras, memiliki rumah kecil, dan membangun keluarga yang hangat. Sementara aku hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Dalam hatiku saat itu, aku sudah yakin, aku ingin menjadi bagian dari semua rencana itu. Setelah kami lulus kuliah, Ardi langsung bekerja di sebuah perusahaan kecil. Gajinya tidak besar, tapi dia selalu terlihat bangga karena akhirnya bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Hubungan kami juga semakin serius. Keluarga kami sudah saling mengenal. Orang tuaku melihat Ardi sebagai pria yang bertanggung jawab, sementara keluarganya menerimaku dengan hangat. Sampai suatu malam, Ardi datang ke rumahku bersama kedua orang tuanya. Malam itu sederhana, tapi penuh makna. Di ruang tamu rumah orang tuaku, Ardi menyampaikan niatnya untuk melamarku.
Tanganku gemetar saat mendengar kata-kata itu. Aku melihat ke arah orang tuaku, lalu kembali menatap Ardi. Di matanya, aku melihat keyakinan yang begitu besar. Dan tanpa ragu, aku mengatakan iya. Beberapa bulan kemudian, kami menikah. Pernikahan kami tidak diadakan secara mewah. Tidak ada gedung besar atau dekorasi yang berlebihan. Hanya sebuah acara sederhana yang dihadiri keluarga dan beberapa sahabat dekat. Tapi bagiku, hari itu terasa sangat sempurna. Aku masih ingat bagaimana Ardi menggenggam tanganku dengan erat setelah akad selesai. Senyum di wajahnya begitu tulus, seolah dia benar-benar bahagia memulai hidup baru bersamaku. Saat itu aku percaya, inilah awal dari kehidupan yang selalu kuimpikan. Setelah menikah, kami tinggal di sebuah rumah kecil yang kami sewa di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar, bahkan bisa dibilang sangat sederhana. Ruang tamunya kecil, dapurnya juga sempit, dan kamar tidur kami hanya berisi tempat tidur, lemari kecil, dan sebuah jendela yang menghadap ke jalan. Tapi anehnya, aku merasa rumah itu begitu hangat. Setiap pagi aku bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan bagi Ardi sebelum dia berangkat kerja. Kadang hanya nasi goreng sederhana atau roti dengan telur. Ardi selalu memujinya, meskipun aku tahu masakanku tidak selalu sempurna. "Masakan kamu selalu enak," katanya suatu pagi sambil tersenyum. Aku tahu dia hanya ingin membuatku senang. Tapi justru hal-hal kecil seperti itulah yang membuatku merasa dicintai. Di malam hari, kami sering duduk bersama di ruang tamu sambil berbicara tentang hari yang kami lalui. Ardi bercerita tentang pekerjaannya, sementara aku menceritakan aktivitas di rumah. Kadang kami tertawa karena hal-hal sepele. Kadang kami hanya duduk diam menonton televisi. Hidup kami memang sederhana. Tapi saat itu, aku merasa cukup. Beberapa bulan pertama pernikahan kami dipenuhi dengan kebahagiaan kecil yang sulit dijelaskan. Kami belajar mengenal satu sama lain lebih dalam. Aku belajar tentang kebiasaan Ardi yang suka minum kopi di pagi hari. Dia juga belajar bahwa aku tidak bisa tidur tanpa menyalakan lampu kecil di kamar. Hal-hal kecil seperti itu membuat kami semakin dekat. Kami juga mulai merencanakan masa depan bersama. Ardi sering berkata bahwa suatu hari nanti dia ingin membeli rumah sendiri, agar kami tidak perlu terus menyewa. Rumahnya tidak perlu besar, katanya suatu malam. Yang penting kita nyaman. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Dalam bayanganku saat itu, masa depan terlihat begitu indah. Aku membayangkan kami akan memiliki anak-anak yang lucu, rumah kecil yang penuh tawa, dan kehidupan sederhana yang dipenuhi cinta. Aku benar-benar percaya bahwa pernikahan kami akan selalu seperti ini. Hangat, tenang, dan penuh kebahagiaan. Aku juga tidak pernah menyangka, pria yang dulu membuatku merasa paling dicintai di dunia, perlahan akan menjadi orang yang paling jauh dari hatiku. Tapi saat itu, aku belum tahu apa yang akan terjadi. Yang aku tahu hanyalah satu hal. Aku mencintai Ardi dengan seluruh hatiku. Dan aku percaya, cinta itu akan cukup untuk menjaga pernikahan kami selamanya. Tahun pertama pernikahan kami berjalan dengan sangat tenang. Hari-hari terasa sederhana namun hangat. Aku mulai terbiasa dengan kehidupan baruku sebagai seorang istri. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, membereskan rumah kecil kami, lalu menunggu Ardi pulang kerja di sore hari. Rutinitas itu mungkin terdengar membosankan bagi sebagian orang. Tapi bagiku saat itu, semua terasa begitu berarti. Aku merasa sedang membangun sesuatu yang penting dalam hidupku, sebuah keluarga. Ardi juga terlihat berusaha keras untuk menjadi suami yang baik. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh.
Kadang pulang dalam keadaan lelah, tapi tetap menyempatkan diri untuk berbicara denganku tentang hari yang ia lalui. Namun perlahan-lahan, ada sesuatu yang mulai berubah. Awalnya sangat kecil, hampir tidak terasa. Ardi mulai pulang sedikit lebih malam dari biasanya. Jika sebelumnya ia selalu sampai rumah sekitar pukul 5 atau 6 sore, kini seringkali ia baru datang ketika hari sudah gelap. Ketika aku bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Lagi banyak kerjaan." Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Dalam pikiranku, seorang suami memang harus bekerja keras demi masa depan keluarga. Jadi aku mencoba mengerti. Aku tetap menyambutnya dengan senyum setiap kali ia pulang. Menyiapkan makan malam, lalu mendengarkan ceritanya tentang pekerjaan. Tapi perlahan aku mulai menyadari sesuatu. Ardi tidak lagi banyak bercerita seperti dulu. Jika sebelumnya ia sering berbagi cerita tentang kantor, tentang rekan kerjanya, bahkan tentang hal-hal kecil yang terjadi di tempat kerja, sekarang ia lebih sering diam. Saat aku bertanya, jawabannya selalu singkat, "Biasa saja." Kadang ia langsung masuk kamar setelah makan malam, lalu sibuk dengan ponselnya. Awalnya aku tidak berpikir buruk. Aku hanya menganggap dia sedang lelah. Namun perubahan kecil itu terus berlanjut. Beberapa bulan kemudian, sikap Ardi mulai berbeda. Ia menjadi lebih mudah tersinggung. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah menjadi masalah, tiba-tiba bisa memicu pertengkaran. Suatu malam, aku memasak sup ayam untuk makan malam. Aku pikir itu adalah makanan yang cukup sederhana dan hangat setelah seharian bekerja. Namun saat Ardi mencicipinya, ia langsung meletakkan sendoknya. "Kenapa rasanya hambar sekali?" Aku sedikit terkejut, karena biasanya ia tidak pernah mempermasalahkan hal seperti itu. "Maaf, mungkin aku kurang garam," kataku pelan sambil berdiri untuk mengambil garam. Tapi Ardi justru menghela napas panjang. "Kamu di rumah seharian, masa masak saja tidak bisa benar?" Kalimat itu membuatku terdiam. Aku tidak menjawab apa-apa. Aku hanya menunduk dan menambahkan sedikit garam ke dalam sup itu. Malam itu kami makan dalam suasana yang sangat sunyi. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya karena dia sedang stres dengan pekerjaannya. Namun kejadian seperti itu mulai sering terjadi. Jika rumah sedikit berantakan, Ardi mengeluh. Jika pakaiannya belum disetrika, ia terlihat kesal. Bahkan hal-hal kecil seperti aku lupa membeli kopi favoritnya bisa membuatnya marah. Setiap kali itu terjadi, aku selalu memilih diam. Bukan karena aku tidak punya perasaan, tapi karena aku tidak ingin memperbesar masalah. Dalam pikiranku saat itu, seorang istri memang harus belajar mengalah. Aku terus berusaha menjadi istri yang lebih baik. Aku belajar memasak lebih banyak menu. Aku berusaha menjaga rumah tetap rapi setiap hari. Aku mencoba melakukan segala sesuatu sebaik mungkin agar Ardi tidak kecewa. Tapi anehnya, semakin aku berusaha, semakin aku merasa tidak pernah cukup. Suatu malam, saat kami sedang duduk di ruang tamu, Ardi tiba-tiba berkata sesuatu yang membuatku terkejut. "Kamu tidak pernah berpikir untuk kerja?" Aku menatapnya bingung. "Kerja?" "Iya. Banyak istri sekarang yang membantu suaminya. Tidak hanya di rumah saja." Sebenarnya aku tidak keberatan dengan gagasan itu. Tapi sejak awal pernikahan, Ardi sendiri yang pernah mengatakan bahwa ia ingin aku fokus mengurus rumah terlebih dahulu. Itu sebabnya aku sedikit heran mendengar ucapannya. "Kalau kamu mau aku kerja, aku bisa coba cari pekerjaan," jawabku hati-hati. Ardi hanya mengangkat bahu. "Terserah." Jawaban itu terasa sangat dingin. Sejak malam itu, suasana di rumah kami terasa semakin berbeda.
Ardi semakin jarang berbicara denganku. Bahkan saat kami berada di ruangan yang sama, rasanya seperti ada jarak yang tidak terlihat di antara kami. Kadang aku mencoba memulai percakapan. Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Biasa saja. Capek. Lumayan. Jawabannya selalu singkat. Tidak pernah berkembang menjadi percakapan panjang seperti dulu. Aku mulai merasa kesepian di rumahku sendiri. Padahal aku tidak benar-benar sendirian. Ada Ardi di sana. Suamiku. Orang yang dulu selalu membuatku merasa dicintai. Tapi sekarang, aku merasa seperti tinggal bersama orang asing. Suatu malam aku terbangun karena mendengar suara pintu dibuka. Aku melihat jam di dinding. Sudah hampir tengah malam. Ardi baru pulang. Aku keluar dari kamar dan melihatnya sedang melepas sepatu di ruang tamu. "Kamu baru pulang?" tanyaku pelan. Ardi terlihat sedikit terkejut melihatku. "Iya, ada kerjaan tambahan." Aku mengangguk. "Sudah makan?" "Sudah." Jawabannya lagi-lagi singkat. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ada perasaan aneh di hatiku malam itu. Perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang perlahan berubah dalam pernikahan kami. Namun aku terus mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku percaya setiap pernikahan pasti memiliki masa sulit. Aku percaya semua ini hanyalah ujian kecil yang harus kami lewati bersama. Jadi aku memilih untuk tetap bertahan. Aku terus berharap bahwa suatu hari nanti, Ardi akan kembali seperti dulu. Pria yang hangat. Pria yang penuh perhatian. Pria yang membuatku percaya bahwa aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Tapi saat itu aku belum menyadari satu hal penting. Kadang, perubahan besar dalam sebuah hubungan tidak datang dengan suara keras. Ia datang perlahan, diam-diam. Dan ketika kita akhirnya menyadarinya, semuanya sudah terlanjur berbeda. Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa pernikahanku dengan Ardi sudah memasuki tahun kelima. Dari luar, kehidupan kami mungkin terlihat biasa saja. Kami masih tinggal di rumah yang sama, masih menjalani rutinitas yang hampir sama setiap hari. Tetapi di dalam rumah itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Jika dulu rumah kecil kami dipenuhi dengan percakapan dan tawa, sekarang yang lebih sering terdengar hanyalah keheningan. Ardi semakin jarang berbicara denganku. Bahkan saat kami duduk bersebelahan di ruang tamu, rasanya seperti ada dinding yang memisahkan kami. Kadang aku mencoba mengajak bicara. "Apa kamu mau teh atau kopi?" "Tidak usah." Jawaban itu selalu singkat, tanpa menatap wajahku. Awalnya aku mencoba mengerti. Aku berpikir mungkin pekerjaannya memang semakin berat. Mungkin dia hanya lelah. Tapi lama-kelamaan, kelelahan tidak lagi terasa seperti alasan yang masuk akal. Ada perubahan lain yang mulai aku perhatikan. Ardi semakin sering sibuk dengan ponselnya. Saat kami makan malam, ponsel itu selalu berada di dekat tangannya. Layar ponselnya sering menyala karena pesan masuk, dan setiap kali itu terjadi, ia akan segera membacanya. Kadang ia bahkan tersenyum kecil saat melihat layar itu. Aku mencoba tidak berpikir macam-macam. Namun suatu malam, saat Ardi sedang mandi, ponselnya tertinggal di atas meja ruang tamu. Layar ponsel itu tiba-tiba menyala karena ada pesan masuk. Awalnya aku tidak berniat melihatnya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Tapi entah kenapa, hatiku terasa tidak tenang. Mataku tanpa sengaja melihat nama yang muncul di layar. Bukan nama yang pernah kudengar sebelumnya. Pesan itu hanya singkat.
Aku sudah sampai rumah. Terima kasih untuk malam ini. Tanganku tiba-tiba terasa dingin. Aku berdiri di sana selama beberapa detik, mencoba memahami apa yang sebenarnya kulihat. Mungkin itu hanya teman kerja, pikirku. Mungkin mereka hanya makan malam bersama karena urusan pekerjaan. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Namun rasa penasaran di hatiku semakin besar. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membuka pesan itu. Dan saat itulah aku mulai membaca percakapan yang membuat dadaku terasa sesak. Percakapan itu terlihat terlalu akrab untuk sekadar hubungan kerja. Ada kalimat-kalimat yang penuh perhatian. Ada candaan yang terdengar sangat pribadi. Bahkan ada pesan yang mengatakan bahwa mereka sering bertemu setelah jam kerja. Setiap kata yang kubaca terasa seperti pisau kecil yang perlahan melukai hatiku. Aku ingin menutup ponsel itu. Aku ingin berpura-pura tidak melihat apapun. Tapi semuanya sudah terlanjur terbaca. Saat Ardi keluar dari kamar mandi, aku masih berdiri di ruang tamu dengan ponsel di tanganku. Ia langsung menyadari ekspresi wajahku yang berbeda. "Kamu ngapain pegang ponselku?" tanyanya dengan nada kesal. Aku menatapnya. Rasanya sulit sekali mengeluarkan kata-kata. "Siapa dia?" akhirnya aku bertanya pelan. Ardi mengerutkan kening. "Siapa maksudmu?" "Wanita yang sering kamu chat ini." Beberapa detik kami hanya saling menatap dalam diam. Aku berharap Ardi akan menjelaskan semuanya. Aku berharap dia akan mengatakan bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ardi mengambil ponselnya dari tanganku dengan cepat. "Itu hanya teman." Nada suaranya terdengar dingin. "Tapi kalian terlihat sangat dekat," kataku dengan suara yang mulai bergetar. Ardi menghela napas panjang, seolah-olah percakapan ini sangat mengganggunya. "Kamu terlalu membesar-besarkan hal kecil." Kalimat itu membuat hatiku semakin sakit. "Hal kecil?" ulangku pelan. "Bagiku, ini bukan hal kecil. Ini adalah sesuatu yang menyentuh kepercayaan dalam pernikahan kami. Aku hanya ingin tahu yang sebenarnya," kataku. Namun Ardi justru terlihat semakin kesal. "Kenapa kamu selalu mencari masalah?" Aku terdiam. Aku tidak pernah merasa sedang mencari masalah. Aku hanya ingin kejujuran. Malam itu percakapan kami berakhir tanpa penjelasan yang jelas. Ardi masuk ke kamar lebih dulu, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Aku duduk di sofa dalam keheningan. Air mataku perlahan jatuh tanpa bisa kutahan. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang. Apakah selama ini aku sudah kehilangan suamiku? Tanpa aku sadari, hari-hari setelah kejadian itu terasa sangat berat. Aku mencoba bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Aku tetap menyiapkan sarapan, tetap membereskan rumah, tetap menyambut Ardi setiap kali ia pulang kerja. Tapi di dalam hatiku, ada luka yang tidak bisa lagi disembunyikan. Setiap kali Ardi memegang ponselnya, pikiranku langsung dipenuhi kecurigaan. Setiap kali ia pulang lebih malam, hatiku dipenuhi pertanyaan. Namun setiap kali aku mencoba membicarakannya, Ardi selalu menghindar. Kadang ia hanya berkata, "Kamu terlalu sensitif." Kadang ia bahkan memilih diam. Hubungan kami semakin terasa jauh. Kami masih hidup di rumah yang sama, tapi rasanya seperti dua orang yang berjalan di arah yang berbeda. Aku sering terbangun di malam hari dan melihat Ardi tidur di sampingku. Aku menatap wajahnya dalam gelap. Wajah yang dulu begitu akrab dan menenangkan. Tapi sekarang, terasa begitu jauh. Aku bertanya dalam hati, di mana pria yang dulu membuatku merasa sangat dicintai? Di mana pria yang pernah berkata ingin membangun masa depan bersamaku?
Pertanyaan itu tidak pernah menemukan jawaban. Yang ada hanya keheningan yang semakin dalam. Dan luka di hatiku yang semakin sulit disembunyikan. Hari-hari setelah aku menemukan pesan di ponsel Ardi terasa sangat berbeda. Meskipun kehidupan kami masih berjalan seperti biasa dari luar, di dalam hatiku ada sesuatu yang berubah. Kepercayaan yang dulu begitu kuat perlahan mulai retak. Aku tidak lagi bisa melihat Ardi dengan perasaan yang sama seperti sebelumnya. Setiap kali ia memegang ponselnya, pikiranku langsung dipenuhi berbagai kemungkinan yang menakutkan. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya tentang wanita itu. Yang paling menyakitkan adalah sikap Ardi yang seolah tidak peduli dengan perasaanku. Sejak malam aku menanyakan tentang pesan itu, ia semakin menjaga jarak dariku. Jika dulu ia masih kadang mengajakku berbicara, sekarang ia lebih sering memilih diam. Pulang kerja, makan sebentar, lalu masuk kamar atau sibuk dengan ponselnya. Aku mencoba beberapa kali membuka pembicaraan dengan hati-hati. Ardi, kita bisa bicara sebentar? Biasanya ia hanya menjawab singkat, "Aku capek." Kalimat itu seperti tembok yang tidak bisa kutembus. Hari demi hari berlalu dengan suasana yang semakin dingin di rumah kami. Aku sering duduk sendirian di ruang tamu saat malam tiba. Lampu ruang tamu menyala redup. Televisi menyala tanpa benar-benar kutonton. Aku hanya duduk di sana, memikirkan banyak hal. Aku mencoba mengingat kembali masa-masa awal pernikahan kami. Masa ketika Ardi masih sering tertawa bersamaku. Masa ketika rumah kecil ini terasa penuh kehangatan. Kadang aku bertanya dalam hati, di mana semuanya mulai berubah? Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku kurang menjadi istri yang baik? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku setiap malam. Suatu hari, aku mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Aku memasak makanan favorit Ardi. Aku membersihkan rumah lebih rapi dari biasanya. Bahkan aku mengenakan pakaian yang dulu sering ia puji. Aku berharap setidaknya ia akan menyadari usahaku. Saat Ardi pulang malam itu, aku menyambutnya dengan senyum. "Aku masak makanan favoritmu," kataku pelan. Ia hanya melirik ke meja makan. Oh, hanya itu. Tidak ada senyum. Tidak ada ucapan terima kasih. Kami makan malam dalam keheningan yang sangat panjang. Di tengah makan, Ardi tiba-tiba berkata tanpa menatapku, "Kamu tidak punya kegiatan lain?" Aku sedikit bingung. "Maksudmu? Kamu di rumah terus? Tidak bosan?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Selama ini aku melakukan semua itu karena aku ingin menjadi istri yang baik. Aku mengurus rumah, menyiapkan makanan, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Tapi dari cara Ardi mengatakannya, seolah semua itu tidak berarti apa-apa. "Kalau kamu mau aku bisa cari kerja," jawabku pelan. Ardi mengangkat bahu. "Terserah kamu." Nada suaranya datar. Tidak ada antusiasme sama sekali. Malam itu aku kembali merasa sangat kecil. Beberapa minggu kemudian, pertengkaran besar akhirnya terjadi. Hari itu sebenarnya dimulai seperti hari-hari biasa. Aku bangun pagi, membersihkan rumah, lalu menunggu Ardi pulang. Namun malam itu ia pulang jauh lebih larut dari biasanya. Jam di dinding sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam ketika pintu rumah terbuka. Aku yang sejak tadi menunggu di ruang tamu langsung berdiri. "Kamu dari mana?" tanyaku. Ardi terlihat sedikit terkejut melihatku masih bangun. "Dari kantor." Jawabannya singkat seperti biasa. "Tapi kantor kamu tidak pernah sampai jam segini," kataku pelan. Ardi langsung terlihat kesal. "Kamu menginterogasiku sekarang?" Aku menggeleng cepat.
Aku hanya khawatir. Tapi Ardi sudah terlanjur marah. Kenapa kamu selalu curiga? Nada suaranya semakin keras. Aku mencoba menahan air mata yang mulai muncul. Aku tidak curiga. Aku hanya ingin tahu. Ardi tertawa kecil, tapi bukan tawa yang hangat. Tahu untuk apa? Supaya kamu bisa membuat masalah lagi. Kalimat itu terasa sangat menusuk. Aku ini istrimu, Ardi. Wajar kalau aku ingin tahu. Namun Ardi justru semakin emosi. Kalau kamu tidak bahagia, ya sudah, pergi saja. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya. Dan dunia seolah berhenti sejenak. Aku menatapnya tidak percaya. Apa? Pergi saja kalau kamu tidak suka hidup seperti ini. Nada suaranya dingin, tanpa penyesalan. Air mataku akhirnya jatuh. Selama bertahun-tahun aku berusaha mempertahankan pernikahan ini. Aku menahan banyak hal. Aku memaafkan banyak sikapnya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar hancur. Aku tidak menjawab apa-apa. Aku hanya berbalik dan berjalan menuju kamar. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku duduk di tepi tempat tidur dalam gelap. Hanya ditemani suara jam dinding yang berdetak pelan. Di pikiranku terus terngiang kalimat Ardi. Pergi saja. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya sangat besar. Aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak ingin kuakui. Mungkin selama ini aku adalah satu-satunya orang yang berusaha mempertahankan pernikahan ini. Mungkin selama ini aku bertahan bukan karena semuanya masih baik-baik saja, tapi karena aku terlalu takut untuk menghadapi kenyataan. Takut pada perceraian. Takut pada omongan orang. Takut pada kehidupan baru yang tidak aku kenal. Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertanya pada diriku sendiri sebuah pertanyaan yang sangat jujur. Apakah aku benar-benar bahagia? Aku mencoba mencari jawabannya di dalam hatiku. Dan setelah sekian lama, akhirnya aku berani mengakui satu hal yang sangat menyakitkan. Tidak, aku tidak bahagia. Kesadaran itu membuat dadaku terasa sangat berat. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diriku. Untuk pertama kalinya, aku mulai memikirkan kemungkinan yang selama ini selalu kutolak. Bagaimana jika aku berhenti bertahan? Bagaimana jika aku mulai memikirkan diriku sendiri? Malam itu menjadi titik terendah dalam hidupku. Tapi tanpa aku sadari, malam itu juga menjadi awal dari keberanian yang selama ini tidak pernah kumiliki. Malam setelah pertengkaran besar itu menjadi malam yang sangat panjang dalam hidupku. Aku hampir tidak tidur sama sekali. Pikiran-pikiran yang selama ini selalu kutahan akhirnya muncul satu persatu tanpa bisa kuhentikan. Selama bertahun-tahun aku selalu meyakinkan diriku bahwa semuanya akan membaik. Aku selalu berharap suatu hari Ardi akan kembali seperti dulu. Pria yang hangat, yang penuh perhatian, yang pernah membuatku percaya bahwa aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Namun malam itu, untuk pertama kalinya aku berhenti membohongi diriku sendiri. Aku duduk sendirian di ruang tamu ketika pagi mulai datang. Cahaya matahari perlahan masuk melalui jendela kecil di rumah kami. Rumah yang dulu terasa penuh harapan, kini terasa sangat sunyi. Ardi masih tertidur di kamar. Aku menatap sekeliling rumah itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di tempat itulah aku pernah merasa sangat bahagia. Di dapur kecil itu aku pernah memasak dengan penuh cinta. Di ruang tamu itu kami pernah tertawa bersama menonton televisi. Semua kenangan itu masih ada. Tapi entah sejak kapan, kehangatan itu menghilang.
Yang tersisa hanyalah kebiasaan menjalani hari-hari tanpa benar-benar hidup di dalamnya. Pagi itu aku menyeduh secangkir teh hangat. Tanganku sedikit gemetar saat memegang cangkir itu. Aku terus memikirkan satu hal. Apa yang sebenarnya sedang kupertahankan selama ini? Apakah ini benar-benar pernikahan yang layak dipertahankan? Atau aku hanya bertahan karena takut memulai hidup yang baru? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Lalu aku menyadari sesuatu yang sangat sederhana, namun selama ini tidak pernah benar-benar kupahami. Bertahan tidak selalu berarti kuat. Kadang, bertahan hanya berarti kita terlalu takut untuk berubah. Kesadaran itu datang perlahan, tapi terasa sangat jelas di hatiku. Aku sudah bertahan cukup lama. Lebih lama dari yang seharusnya. Selama bertahun-tahun aku mencoba menjadi istri yang baik. Aku menahan luka, menahan kecewa, dan menahan air mata yang sering jatuh diam-diam ketika Ardi tidak melihat. Tapi semua usaha itu tidak pernah benar-benar memperbaiki keadaan. Yang terjadi justru sebaliknya. Aku semakin kehilangan diriku sendiri. Aku tidak lagi mengenali wanita yang kulihat di cermin setiap pagi. Dia terlihat lelah, terlihat sedih, dan terlihat seperti seseorang yang sudah terlalu lama memikul beban sendirian. Pagi itu aku akhirnya membuat keputusan yang selama ini selalu kutunda. Aku akan pergi. Keputusan itu tidak datang dengan kemarahan, tidak juga dengan kebencian. Justru sebaliknya, keputusan itu datang dengan perasaan yang sangat tenang. Seolah-olah hatiku akhirnya menerima kenyataan yang selama ini selalu kutolak. Aku masuk ke kamar dan membuka lemari. Tanganku perlahan mulai mengambil beberapa pakaian. Aku tidak membawa banyak barang. Hanya pakaian seperlunya dan beberapa benda yang benar-benar penting bagiku. Setiap kali aku memasukkan sesuatu ke dalam koper kecilku, ada kenangan yang ikut muncul di pikiranku. Gaun yang pernah kupakai saat ulang tahun pernikahan kami. Sweater yang pernah Ardi belikan ketika kami pergi berjalan-jalan dulu. Semua kenangan itu terasa begitu dekat. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa harus mempertahankan semuanya. Sekitar 1 jam kemudian, koper kecil itu sudah hampir penuh. Saat aku sedang menutupnya, aku mendengar suara langkah kaki dari arah kamar mandi. Ardi keluar dari kamar dengan wajah yang masih terlihat mengantuk. Ia berhenti ketika melihat koper di dekat kakiku. "Apa itu?" tanyanya dengan nada bingung. Aku menatapnya dengan tenang. "Aku akan pergi." Beberapa detik Ardi hanya berdiri diam. Seolah-olah ia tidak benar-benar percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Kamu serius?" katanya akhirnya. Aku mengangguk pelan. "Iya." Ardi menatapku lebih lama. Wajahnya sulit ditebak. "Maksudmu kamu mau meninggalkan rumah ini?" Aku menarik napas perlahan. "Bukan hanya rumah ini." Kalimat itu membuat suasana menjadi sangat sunyi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku menatap Ardi tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas, tanpa keinginan untuk meminta sesuatu darinya. "Aku sudah bertahan cukup lama." "Ardi," kataku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Aku melanjutkan kata-kataku dengan suara yang tetap tenang. "Aku pernah benar-benar percaya kita bisa bahagia. Aku pernah melakukan semuanya untuk menjaga pernikahan ini." Ardi masih diam. Tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak tahu apakah Ardi benar-benar memahami apa yang kurasakan. Ia hanya berdiri di sana tanpa banyak berkata-kata. Mungkin bagi sebagian orang, perpisahan selalu penuh dengan teriakan dan tangisan. Tapi perpisahan kami justru terjadi dalam keheningan. Aku mengambil koper kecilku dan berjalan menuju pintu rumah.
Tanganku sempat berhenti di gagang pintu. Aku menoleh sekali lagi ke arah ruang tamu. Ruangan yang pernah menyimpan begitu banyak kenangan. Namun kali ini, aku tidak merasa ingin kembali. Saat aku membuka pintu dan melangkah keluar, udara pagi terasa sangat segar. Langkah kakiku terasa ringan, meskipun hatiku masih menyimpan banyak luka. Aku memang pergi dengan hati yang terluka. Tapi di saat yang sama, ada perasaan baru yang perlahan tumbuh di dalam diriku. Perasaan yang sudah sangat lama tidak kurasakan. Kebebasan. Aku akhirnya mengerti satu hal penting dalam hidup. Kadang kita harus berani melepaskan sesuatu yang kita cintai. Bukan karena kita berhenti peduli, tapi karena kita akhirnya belajar bahwa diri kita juga pantas untuk bahagia. Hari itu aku meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempatku bermimpi. Aku tidak tahu seperti apa masa depan yang menungguku. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berjalan maju tanpa rasa takut. Karena sekarang aku tahu satu hal yang pasti. Aku tidak lagi berjalan sendirian dengan luka yang kupendam. Aku berjalan bersama keberanian yang akhirnya kutemukan di dalam diriku sendiri. Itulah kisahku. Kisah seorang wanita yang dulu memilih bertahan dan akhirnya berani melepaskan. Pernikahan memang bukan perjalanan yang mudah. Tapi kebahagiaan juga bukan sesuatu yang harus kita korbankan sepenuhnya. Kadang, keputusan tersulit dalam hidup justru adalah keputusan yang menyelamatkan kita. Sekarang aku ingin bertanya pada kalian, jika kalian berada di posisiku, apakah kalian akan tetap bertahan atau memilih melepaskan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka kisah seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.